Kepala kepolisian bernama Yamamoto bunuh diri guys, akibat merasa gagal dalam memecahkan atau menyelesaikan kasus ini. Halo guys, apa kabar? Terima kasih buat dukungan kalian untuk channel ini, dan terima kasih juga buat komentar-komentar kalian di kolom komentar. Karena kalian, saya menjadi semangat. Dan juga buat teman-teman dan guys dan bro-broku yang baru bergabung, tolong subscribe, share, dan juga like dan komen, dan nyalakan notifikasinya supaya setiap video-video yang saya upload kamu yang pertama menontonnya. Terima kasih guys. Salam sukses. Kali ini kita akan membahas satu kasus kriminal yang terjadi di Jepang, dan uniknya sampai sekarang kasus ini belum terpecahkan. Siapa pelakunya masih belum ditemukan. Bahkan pelakunya mengklaim diri sebagai the monster with 21 face, monster 21 wajah. Dan juga teror-terornya membuat satu kota di Tokyo menjadi ketakutan. Tapi tunggu dulu guys. Mari kita lihat nih. Ini seperti biasa, itu receh, biasa, banyak. Tapi ini spesial. Nasi goreng Mas Helmi, sangat terkenal di Cengkareng, khususnya di depan Hotel Aston, dan juga bisa delivery, khususnya Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, buat kamu yang malas keluar untuk makan, cus kepoin dan hubungin langsung nomor ini. Enak, pedasnya dapat, petenya juga dapat, pokoknya komplit ya buat kamu yang suka nasi goreng. Mari kita masuk ke pembahasan kita. Cus. Teror ini dimulai pada tanggal 18 Maret 1984 ketika dua orang bertopeng menculik seorang pria bernama Kazuhisa Ezaki. Aduh, nama orang Jepang susah. Mereka culik ini adalah seorang CEO dari perusahaan manufaktur makanan ringan, yakni Glico atau Gliso atau Gliko, terserah yang benar ini penulisannya. Lalu si Ezaki ini dibawa ke satu pergudangan dan meminta uang tebusan sebesar 1 miliar yen. Ketika kabar ini dilaporkan ke polisi segera melakukan investigasi dan mencari siapa pelaku dari penculikan ini. Ternyata yang diincar oleh manusia-manusia yang bertopeng ini ternyata bukan hanya CEO-nya, tetapi seluruh karyawan yang bekerja di Glico. Kerja keras para petugas kepolisian tidak membuahkan hasil sama sekali. Bahkan mereka tambah bingung, apakah penculikan ini tunggal atau berkelompok. Tanggal 10 Mei 1984, pelaku mulai meneror perusahaan Glico dengan menulis di sebuah kertas bahwa dia telah meracuni beberapa produk dari Glico menggunakan sianida, dan juga pada saat itu dia menamakan diri sebagai the monster with 21 face. Perusahaan Glico mulai bingung dan mulai ketakutan. Dan tahu guys apa yang mereka lakukan? Semua produk-produk yang mereka sudah jual ditarik kembali, dan mereka tes satu persatu. Itu seluruh Tokyo. Tahu gak sih? Itu pekerjaan yang sangat ribet sekali dan harus mereka lakukan untuk mengantisipasi korban-korban yang meninggal akibat memakan produk yang sudah diracuni dengan sianida. Film melakukan investigasi dan juga pengecekan barang-barang yang sudah disebarkan oleh Glico. Polisi juga mencari siapa sih si kampret ini yang mengancam kota Tokyo ini dengan memberitahu bahwa di produk Glico sudah diberikan sianida. Di suatu momen
kedapatan di CCTV ada seorang yang sedang belanja, seorang pria yang sedang belanja di sebuah toko yang dia incar. Tahu nggak sih apa guys? Produk Glico, makanan ringan Glico. Dia ambil, dia kumpulin, terus dia cek, dia kembalikan lagi ke tempat semula. Dan itu sebuah titik terang bagi polisi. Tapi guys, pria misterius itu tidak bisa diidentifikasi siapakah dia. Ngeri nggak tuh? Bulan Juli 1984, si monster berulah lagi. Dia meminta uang tebusan 50 juta yen. Itu uang bukan dalam jumlah kecil guys. Jadi kamu bisa mentraktir orang makan bakso beratus-ratus. Kalau dia gandeng saya tuh mau traktir makan bakso, aku udah ikut. Menurut instruksinya, jadi uang yang 50 juta yen ini akan diberikan kepada si monster ini di dalam kereta yang sedang laju. Uang ini akan dilempar keluar ketika sudah sampai di sebuah kota bernama Kyoto, dan itu dalam keadaan kereta sedang melaju. Dan titik di mana harus dilempar yaitu ada bendera putih yang sudah ditanam oleh si pelaku. Petugas kepolisian menyetujui perjanjian itu dan melakukan semua perintah-perintah sesuai dengan instruksi si monster. Tapi guys, ketika sampai di tempat yang dituju, dibuanglah tuh uang keluar. Dan dilihat ada bendera yang tertancap, mereka lempar tuh. Dan udahnya guys, uang lenyap, diambil, tetapi si pelaku tidak bisa ditangkap. Ngeri nggak tuh? Polisi yang sudah bersiap-siap untuk menangkap, tapi mereka tidak menemukan, tetapi uang lenyap. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Kenapa nggak bisa ketangkap? Di bulan November di tahun yang sama, si monster meminta uang lagi guys, dan polisi masih menuruti perintahnya. Dan juga kejadian yang kedua kali ini sama seperti kejadian yang pertama. Duit lenyap, tetapi si pelaku tidak ditemukan. Betapa kecewanya para polisi dan betapa gelisahnya masyarakat Jepang karena si pelaku tidak bisa ditangkap. Oktober sebelumnya, produk Morinaga kena teror juga guys. Diberitakan bahwa 20 produk dari Morinaga terkena racun sianida. Berarti dia ancam tuh brand-brand yang besar, brand-brand yang sudah ternama. Jadi dia ancam, dia matikan tuh. Membuat masyarakat Jepang tidak menyentuh sama sekali produk dari Glico dan juga produk dari Morinaga. Tahun kemudian, petugas kepolisian mengeluarkan poster gambar wajah dari si pelaku, ditempel di kota-kota, bahkan di desa-desa. Tetapi tak ada satupun orang yang menelpon kantor polisi untuk memberikan informasi mengenai si monster ini. Sehingga pada Agustus di tahun 1985 ada kabar yang mengejutkan guys. Kabar dari kepala kepolisian prefektur. Kepala kepolisian bernama Yamamoto bunuh diri guys, akibat merasa gagal dalam memecahkan atau menyelesaikan kasus ini. Setelah potret wajah si pelaku sudah tersebar di mana-mana, berita ini sudah tersebar di luar negeri juga, dan nama Glico sudah jelek dan juga Morinaga namanya sudah jelek akibat kasus ini. Dan ditambah lagi kepala kepolisian bunuh diri, membuat si pelaku tidak menunjukkan dirinya lagi guys. So, kenapa? Pertanyaan besar bagi warga Jepang, kenapa pelaku berhenti melakukan aksinya ketika sederetan kejadian ini terjadi?
Istilahnya, apa hubungannya dengan Glitcho, Morinaga, dan juga kepala kepolisian? Ketika Glitcho brandnya sudah jelek, Morinaga brandnya juga jelek, dan kepala kepolisian meninggal, dan dia tenang, diam, tidak berulah lagi. Ada apa? Itu pertanyaan besar bagi masyarakat Jepang. Ada dua dugaan dari kepolisian siapa pelaku dari kekacauan ini. Ada dua dugaan dari kepolisian siapa pelaku sebenarnya dari kekacauan ini. Pertama, pria yang sedang belanja di toko, yang seperti yang kita jelaskan tadi, yang sedang mengumpulkan produk-produk dari Glitcho dan juga ditangkap oleh CCTV. Dua, pria tua yang duduk di kereta bersampingan dengan petugas kepolisian ketika sedang menjalankan perintah dari si monster ini. Jadi dugaan ini sedang diinvestigasi kembali dan jawabannya tidak ada, guys. Nah, menurut Anda, siapa sih pelaku dari kejadian ini? Apakah ada orang dari dalam Glitcho, Morinaga, dan juga mungkin dari kepolisian itu sendiri yang mengelabui para petugas kepolisian dan juga menghancurkan nama baik dari brand-brand ternama di Jepang? Apapun pendapatmu, tulis di kolom komentar. Terima kasih guys sudah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, tolong subscribe, like, share, dan komen juga. Mari kita bersama-sama untuk membangun channel ini. Siapa tahu kita berjumpa, kita bersuah, dan kita bisa melakukan collab bersama-sama.